Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Selamat datang di ibadah doa Jumat secara online. Dan mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersama-sama sehati. Kita percaya ketika kita bersehati, berseru di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tempat Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba di hadapan tata kudus-Mu, di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, Tuhan, ku menyembah-Mu, ya Allah yang kudus. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, Tuhan, ku menyembah-Mu, ya Allah yang kudus. Ku menyembah-Mu, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Tuhan, ku menyembah-Mu, ya Allah yang kudus. Haleluya. 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 Engkau layak disembah, Engkau layak disembah, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kau layak disembah, layak disembah. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, ku menyembah-Mu, ku menyembah
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih karena Engkau yang sudah melayakkan kami untuk kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu, untuk kami boleh datang, bersujud, menyembah Engkau, menaikkan doa kami, menaikkan pujian pengagungan kami. Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib, untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami baca dan merenungkan firman-Mu. Biar firman yang kami baca dan kami renungkan menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saatnya untuk membuka Alkitab kita di dalam surat Ibrani. Ibrani pasal yang keempat. Mari kita baca Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Luar biasa. Kita bersyukur bahwa Yesus Tuhan kita, Dia juga adalah imam besar agung. Dan Dia bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya, Dia Yesus Tuhan kita, sang imam besar agung itu, Dia ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia Yesus yang adalah Tuhan, dan ketika Dia datang ke dunia, Dia juga 100% manusia. Dia 100% Tuhan dan Dia 100% manusia. Dan Dia juga ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sama dengan kita. Hanya yang berbeda adalah Dia tidak berbuat dosa. Kita manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, hanya karena anugerahnya kita ini diselamatkan oleh Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa, Dia yang tidak berbuat dosa, tapi Dia menjadi terkutuk. Dia menjadi menanggung segala dosa-dosa kita. Itulah betapa besar kasih-Nya. Kasih-Nya itu begitu berharga. Saya jadi teringat ada sebuah statement, ya, quote, ada seorang yang menulis, ya, tidak hanya ketika Yesus datang untuk menebus kita, seringkali kita merasakan bahwa kita ini yang berharga, sehingga Yesus rela datang karena kita ini berharga. Ya, kita ini berharga di matanya. Tetapi dari pihak kita, mari kita lihat, kita ini sebenarnya manusia yang tidak ada harganya, tetapi hanya oleh karena kasih-Nya. Siapakah kita ini manusia ini sehingga Dia angkat kita. Dia angkat kita menjadi begitu berharga dan Dia jadikan kita mulia. Dari pihak kita, mari kita lihat bahwa sebenarnya yang sungguh berharga itu adalah kasih-Nya.
Kasihnya yang membuat dia rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kasihnya itu yang begitu besar dan begitu berharga. Mari kita menghargai kasih Tuhan yang begitu besar. Dia Tuhan yang baik. Dia ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Mungkin pada saat ini, malam ini, yang saudara rasakan, saudara merasa letih. Tidak hanya letih karena kita habis melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi mungkin engkau merasakan keletihan dalam perjalanan hidupmu. Kau merasa aku letih, aku lemah, aku lelah, aku lesu. Dan saudara, Yesus juga pernah merasakan keletihan. Ketika kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 4, pada saat Yesus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea, dan ketika dia harus melintasi daerah Samaria, dan ketika dia sampai ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf, di situ terdapat sumur Yakub. Dan pada saat itu Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur. Dan ketika itu kemudian dia bertemu dengan perempuan Samaria. Dan dia memberikan air kehidupan yang membuat manusia tidak lagi haus. Karena air itu yang memberikan kesegaran dan memberikan kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus pernah merasakan yang rasanya sangat letih. Sehingga dia duduk di pinggir sumur, dia merasa letih. Dia tahu apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Keletihan yang mungkin saat ini kau alami, dia tahu rasanya letih itu. Dan yang luar biasa, dia tidak biarkan kita dalam keletihan. Oleh sebab itu Yesus berkata, marilah hai engkau yang letih lesu dan beban berat, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Yesus tahu rasanya letih. Dan ketika kita merasa letih, apa yang kita butuhkan? Kita butuh kelegaan. Kita butuh kekuatan. Dan itu Tuhan tawarkan dalam hidup kita. Dan Tuhan hanya mau kita untuk datang kepadanya. Datang kepadanya. Datang kepadanya. Dan kalau kita bisa datang kepadanya, itu adalah sebuah anugerah. Jangan pernah abaikan undangan Yesus. Saudara, kalau saudara mengundang seseorang, sedih gak sih kalau saudara ketika mengundang dan orang itu merespon dengan, aku tidak bisa datang. Saudara mengundang orang itu karena pasti saudara mengharapkan orang itu datang. Tetapi kemudian ketika saudara mengharapkan orang itu datang dan ketika orang itu mengabaikan, sepertinya undangan saudara itu seperti tidak dihargai, mungkin seperti itu ya. Oleh sebab itu, kalau saat ini ada undangan Yesus untuk datang, jangan abaikan itu. Apalagi saat engkau ketika letih lesu, datanglah kepada Yesus. Karena ayat selanjutnya yang tadi kita baca dalam kitab Ibrani itu sungguh luar biasa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Jadi kalau kita bisa datang kepada Yesus, kita bisa diundang dan kita datang, itu adalah sebuah kasih karunia. Dan ketika kita datang kepadanya, ketika kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya, di situ kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara butuh pertolongan saat ini?
dengan penuh keberanian datang kepada tata kasih karunia-Nya, di situ kita akan menerima rahmat-Nya. Luar biasa. Luar biasa. Dan kita mendapatkan kasih karunia untuk kita mendapatkan pertolongan. Dan kalau Tuhan yang sudah campur tangan untuk menolong kita, itu luar biasa. Dia punya begitu banyak cara untuk menolong kita. Bahkan cara Tuhan mungkin di luar dari apa yang kita bayangkan. Mungkin kita pikir ketika jalan keluar dari masalah kita atau ketika kita membutuhkan pertolongan, kita punya satu pandangan nanti pertolongannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi apa yang kita bisa bayangkan dan pikirkan itu terbatas. Tetapi Tuhan, Dia Tuhan yang tidak terbatas. Dia tidak hanya tahu yang lalu dan sekarang, tapi Dia tahu yang di depan. Kita nggak tahu yang di depan. Kita hanya tahu masa lalu dan sekarang. Tapi Tuhan, Dia tahu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan Dia Tuhan yang punya rencana yang sempurna dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita bersyukur kita memiliki imam besar agung, yaitu Yesus Tuhan kita yang penuh kasih. Yang mengundang kita untuk datang, untuk mendekat kepadanya. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat-Nya. Supaya kita menerima kasih karunia-Nya. Supaya kita menerima pertolongan pada waktunya. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Janji-Mu ya dan amin. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan, saat ku lemah, saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Katakan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar,
lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari kita bersama-sama berdoa. Pak Sony akan pimpin kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini firman-Mu menguatkan kami, bahwa Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Bahkan Engkau Tuhan yang turut memikul segala kelemahan-kelemahan kami. Bahwa Engkau Tuhan yang memberikan kami teladan, bahwa di tengah pencobaan Engkau tidak jatuh dalam dosa. Tuhan, biar kiranya kami hidup meneladani firman-Mu. Biar kami hidup meneladani tuntunan daripada pribadi-Mu sendiri, sehingga kami senantiasa mengikuti jejak-jejak-Mu. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa di tengah segala pergumulan, tantangan apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan baru, bahwa Engkau Tuhan berkata, setiap kami yang letih lesu dan beban-beban berat dan datang kepadamu, Engkau Tuhan berjanji memberikan kelegaan kepada kami. Biar kiranya tergenapilah firman-Mu dalam hidup kami semuanya. Kami diberikan kelegaan, damai sejahtera, terlebih sukacita yang memberikan kami semangat. Dan kami percaya orang yang bersemangat dapat menanggung segala penderitaannya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kami semua adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih, berkati Ibu Eden yang pada malam hari ini sudah memberikan kami perenungan akan firman-Mu. Malam hari ini kami berdoa untuk setiap kami semua, keluarga Alika. Kami percaya Tuhan memberkati kami semuanya, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dengan kekuatan kesehatan, dalam usaha pekerjaan Tuhan berkati, dalam rumah tangga diikat dengan tali kasih yang mempersatukan. Dan kami berdoa juga Tuhan mohon berkat-Mu untuk bangsa negara kami Indonesia, untuk seluruh kota-kota di dalamnya, dan seluruh ya Tuhan wilayah yang ada di dalamnya termasuk kota tercinta kami, kota Jepara. Kiranya Tuhan memberikan aman sejahtera daripada-Mu. Tuhan tolong di tengah situasi yang sedang terjadi karena pandemi ini, kiranya Tuhan kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu jauh terlebih besar dinyatakan dalam kehidupan kota bahkan bangsa negara kami Indonesia. Dan kami berdoa mohon berkat-Mu untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh staf pemerintahan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pengertian, dan kami percaya Tuhan dalam pimpinan Tuhan, Tuhan menolong hamba-hamba-Mu untuk membawa kebijakan-kebijakan yang membawa bangsa kami diberikan kemampuan untuk melalui masa-masa sulit yang sedang terjadi hari-hari ini dengan baik. Terima kasih, dan kami berdoa malam hari ini, kami semua yang sudah bersekutu bersama, kami akan beristirahat. Kami percaya Tuhan berikan istirahat yang nyenyak, sehat, dan diberkati Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita bersekutu dan beribadah bersama-sama, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang penuh kuasa dari Roh Kudus, turun memenuhi hidup kita semuanya, malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang dengan iman percaya diberkati Tuhan, kita aminkan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita semua.